Halo teman-teman, jadi kali ini gue akan bukan ngasih ya, nge-build satu cara gimana sih cara cara kita bisa main catur teman-teman ya. Jadi kalau kita ambil kita kita memahami bermacam persepsi dari orang bermain catur itu, memahami segala kemungkinan itu kita nggak bisa mungkin handle, jadi kita nggak pakai itu gitu. Kalau di level newbie seperti apa, level pro seperti apa, cuman yang kita tahu di level pro itu kita bisa lihat video-video sering muncul di media sosial itu, dia seperti memprediksi setiap langkah kemungkinan, udah kayak komputer teman-teman ya, otaknya tuh udah kayak jika jalan ke sini akan sebabnya seperti akibatnya seperti apa jalan sini, jadi udah mikir bahkan puluhan bahkan ratusan move ke depan itu udah dipikirin oleh pro gitu. Jadi alih-alih kita menyaingi pro ya, menyaingi pro teman-teman, kita menyaingi pro ala menggiur segala kemungkinan A B C D, kita akan memikirin maksud dari setiap gerakan. Jadi apa tujuannya kita, jadi kita pakai cara sebab akibat. Ketika dia move satu langkah, apa akibatnya untuk kita, move satu langkah apa akibatnya, itu kita jangka pendek aja ya, itu level awal teman-teman. Kalau level pro kita nggak akan sanggupin gitu, karena dia udah tahu ritmenya, dia udah tahu banyak pengalaman ya. Kita kan coba main 3 menit di sini ketutup ya. Bentar ya, ini ketutupan, kita bisa geser dari sini, ini bisa geser ke sini. Yep. Nah, kita akan bergerak dari sebab dia, kita akibatnya teman-teman ya. Oke, di jalan apa akibatnya, nggak ada yang ngancem di sini, masih pembukaan, hanya menutup 2 jalur aja kemungkinan di sini. Kita bisa majuin sini untuk pecah lock dia dari jalur kita, jalur dia. Apa maksudnya, ini belum ada maksudnya, dia hanya tutup 2 garis ini ya teman-teman. Ke sini kita nggak bisa ngelangkah ke daerah sini ya, ini kita bisa majuin untuk tekan dia. Kemudian ini dia nggak ada move lagi, kita perkembangin zona kita ini seperti apa. Ini mungkin kita bisa taikin ke sini seperti ini, dia ke sini untuk nargetin ini teman-teman ya. Kemungkinan besar nih kita bisa taikin ke sini ya, nih sebab dia di sini akibatnya ini. Kemudian dia ngunci ini juga, jalur ini, kemudian jalur ke kanan, kita bisa pasang ini di sini ya. Ini sebab akibat kita akan praktekin langsung, nggak usah pakai teori apa apa. Kita bisa lock ini ya. Ini tadinya untuk membuka jalur sini teman-teman ya, sekaligus ngemakan ini daerah sini. Cuman ini dia udah mulai maju teman-teman, ini nggak masalah dimakan juga. Kita bisa pasang kuda di sini untuk ngejaga ini kita, sekaligus double ini kelamaan kita ngomong nanti waktunya habis, bahaya. Karena ini hanya 3 menit ya. Dia locking ini, dia mulai maju ke sini, mulai ada sedikit ancaman di sini, dia mulai seperti itulah. Di sini kita bisa maju ini sekaligus melindungi titik dan juga titik ini ya. Jadi ini bisa diadu sama kita. Ya, dia maju ke sini teman-teman, dia berusaha mancing kita kalau kita makan ini, cuman kalau ke atas ini kita nggak ada masalah, ini bisa kita makan. uh, tapi ini kemakan teman-teman ya, bodoh kita. Ya nggak salah teman-teman. Ini kita terlalu banyak ngomong teman-teman, ini kita ulang aja. Kita akan mode serius 3 menit baru ya. Kita ngomong, kita nggak akan ngomong teman-teman ya. Salah jalan, kita adu dulu, nggak masalah. Kita makan akibat. Dan kemana dia mancing ini kita, wah gitu, mungkin kita bisa ini untuk sekalian ngembangin ini kita. Ini kita mungkin dia bisa maju ke sini untuk ngambil ini. Kita bisa majuin ini untuk sekalian ngembangin, kita bisa makan. Ini kita bisa buka ini, cuman ini kita buka dulu teman-teman untuk ngejaga ini.
Seandainya kita bisa buat ancaman di sini, kita bisa tinggalin ini. Yap, dia sini. Ini kita buka ke daerah sini. Ini kita buka. Kok dia nggak mau rotasi sih? Aduh, kita ini buat ngancam ini. Kita maju teman-teman untuk neken kuda yang ini. Mungkin terjadi pertukaran, nggak masalah. Udah, ini kita tekan ke sini. Nggak masalah. Yang kita makan adalah yang jangan kita makan. Kita makan. Kita ini buat tekan ini, tekan benteng, dia mau keluar. Di jalan yang mana nih teman-teman? Udah berapa menit kita record? 6 menit ya, sebentar ya. Kelamaan nih dia nggak jalan-jalan nih. Oh, dia neken ini, kita akan locking ini teman-teman. Dia akan menuju titik center putih itu. Dan masalah gini, kita lock rajanya sekaligus pion ini. Oke, ini nggak masalah karena bentengnya udah kesini nih, raja bisa kita taruh sini. Oke, ini bisa kita makan. No, sabar ya. Ini bisa kita makan. Ini kita bisa swap ini ke sini, ini kena dua ancaman ke sini, atau ini ke sini untuk melindungi posisi dari si raja ini nanti ya, atau si ini nih. Ini gak masalah, ini kita taruh sini. Dia nekan ke sini, dia masuk ke sini teman-teman. Ini gak masalah, ini kita akan kalau dia nge-swap itu kita bisa tuker, nggak masalah. Lagi kita mainin benteng. Aduh, salah cok, gue mau kesini anjay. Ya, mohon maaf teman-teman ya. Beli, kita pindahin dulu ke daerah sini. Ya, nggak salah dia makan-makanin. Kita akan lock di sini. Kita makan. Cok, mouse kita nggak beres teman-teman. Keren. Ini mouse kita nih nggak beres nih. 3 unit baru. Kita jalan kemana, dia nggak klik. Kita jalan mau kemana nih? Kita mau jalan ke sini. Itu sekali gitu loh. Kita fokus poin sebab akibat dari pion-pion belakangnya teman-teman ya. Kita akan masuk ke sini, mungkin 2 untuk kontrol. Oke, 3 menit baru. Pion untuk kontrol zona, ini untuk menjadi sebab akibatnya. Oke, dia mau kemana? Dia mau kontrol zona, kita kontrol juga. Dia lindungi zona, kita bisa lindungi juga. Kita bisa lock ini untuk buka posisi. Dia mau coba skak, kita hantam pakai ini untuk reposisi, nggak masalah. Posisi ini kita tahan, kemudian di sini dia mau main kemana sih? Ntar ya, kita bisa lock sini kudanya, dia masuk.
kita ancam kudanya. Ini bisa kita makan di sini. Jadi kita makan, dia lupa sebab akibat ini, dia nggak fokus nih, kita makan lagi teman-teman untuk membuka jalan bagi jalur prajurit kita. Kemudian di sini ini kita udah ada, ini nggak usah, ini masih bagus. Kemudian di titik, oh ya kita bisa ini ngelakuin skak dulu, sabar, kita bisa mundur selangkah, salah. Di titik ini kita bisa adu sama, bisa kita makan. BT dia tekanan mental, dengan tekanan mental udah habis, udah capek berpikir, akhirnya nyerah, dia putusan nyerah. Yap, 3 menit baru lagi teman-teman, tekan maju, kuasai arena. Kemudian coba buka ancaman untuk zoning dia berusaha lindungi, kita bisa berusaha pressure pelindungan dia terhadap zona. Kita main agresif mungkin, apa respon dia kita nggak tahu, belum tahu. Jadi dia biar zoning dia menumpuk, kita bisa serang pakai arah ke kanan. Dia mau coba ngapain ini teman-teman, dia mau makan ini, apa tujuannya makan ini, apa dia mau di sini kita nggak paham. Cuman kita makan, sip, zoning dia habis, mati. Ini kita bisa makan karena nggak ada yang bisa makan kuda kita lagi. Cuman sebelum itu kita akan reposisi ini dulu, cuman dia biar kita makan dulu. Zoning dia habis, kuda kita masuk, ini kita ini sekaligus ke sini untuk defense kabur ini. Kalau dia mau mundur ke sini, kita bisa reposisi ke sini, daerah sini untuk neken si luncur ini ya. Kita bisa mundur defense, nah pertukaran kuda atau pertukaran ini. Cuman di sini lebih worth itu teman-teman, daripada di sini dia makan kuda ini atau tekan, atau di sini dia sebab akibatnya kita bisa makan nih, sama bisa makan, kalau salah dimakan. Untuk zoning kita nanti dia mau makan ini, kita bisa kehalang, dia kita reposisi ke atas, zoning kita perfect tuh ya. Itu bisa pressure untuk buka jalan bisa, cuman ini kita buka jalan dulu. Jadi kita main zoning tengah 2, bisa kita tekan kudanya untuk ngurangin tekanan, nggak masalah. Nih kita makan udah, kemudian di sini dia nggak ada jalan yang mengancam, kita bisa rokade. Dia mulai sekak, coba sekak, kita bisa ancam pakai ini. Cuman tadi ini kita jalan buat kuda, cuman gak masalah. Dia mau coba makan atas, makan titik ini, kita bisa scaling ke sini ke titik tengah, center ya. Cok, salah cok, harusnya dia makan ini cok. Dia gak lihat, dia gak fokus, dia harusnya bisa dimakan ini gratis teman-teman ya. Kita nggak bisa makan ini lagi, cuman dia nggak sadar. Jadi nggak sadar, alhamdulillah teman-teman ya. Jadi kita bisa taruh di sini nih. Sini. Oh, ternyata seperti itu teman-teman ya. Suppressor sini. Ternyata jalan ke kiri, ke atas, sebelum ke kiri atas. Jadi sebelum kita maju ke atas gitu, bisa nggak di cover lewat ke kanan kiri? Kalau bisa mending ambil kanan kiri kayak gitu ya. Ini bisa kita tekan ke sini nih, kalau makan jadi akan jadi pertukaran, nggak masalah untuk buka jalur. Masih cukup 2 zona ini untuk jaga posisi center.
Yep, ini kemakan nggak masalah. Ini pasti dia minggir. Kita bisa makan ini gratis, pin gratis. Dia akan coba skak. Ini kita akan lindungin ini. Cuman di sini center kita menjadi ancaman, gak masalah. Sini kita buat buang jalur keluar nih, dimakan masih jadi center. Oh bahaya ya. Sebelum kita makan, dia makan, kita satu, dia makan, kita makan, kita bisa makan. Sini teman-teman. Kita obrak-abrik pertahanan dia ya. 16 detik tersisa. Kita nggak usah banyak omong, ini makan, bisa makan. Jadi kita perlu pindahin raja kita teman-teman. Dia berusaha ngeluar kita dengan waktu. Dia mau ngapain? Mau nekan kita dengan waktu dia. Dia mau ngelakuin pertukaran, cuman kita nggak mau, bisa kita makan, cuman kita makan aja nggak salah. Ah! Ini lagi seru ya, seru ya. Kita nggak paham catur, cuman kita akan coba satu teori itu. Saya ngajak pertukaran, kita terima. Apa nih? Dia mau makan apa ini teman-teman? Coba kita makan ini. Coba skak dia. Tengah punya teori skak, kita bisa ini pancingan. Dia maju, nih kita taruh sini untuk kunci ini. Kita maju skak, dia masuk. Dia ngasih kuda, ini kita biarin dulu. Kita usir. Apa maksud dia makan nih teman-teman? Oh pancingan, bagus, nggak salah. Dia mau masuk sini, apa maksudnya ini? Lagi ya, coba lagi ya. Ini aman kan? Video yang dilihat tuh aman kan? Aman ya. Jalan, di maju, di nguasain area, kita nggak tahu, pokoknya fokus kita kuasain area untuk pion sebab akibat yang kita gunain di ini coba kita kasih ini untuk defense. Dia mau coba pressure dengan ini, cuman ini kita tahan karena ini ketutup. Sip, gak masalah. Nanti ini kita bisa pressure dengan ini kita bisa tahan, bisa kita obrak-abrik ini. Gak masalah. Makan ini kita gunain raja kita.
cukup baik teman-teman ya. Defense dari dia gimana sih, kita bisa skak cuman nggak mau, kita bisa tutup dengan segala macam cara. Lebih kita defense dulu. Dia mau berusaha ngancurin ini kita teman-teman ya, berusaha ngancurin zoning kita. Cuman ini kita majuin aja ya, zoning ini kita ini untuk teks nanti selanjutnya. Yep, dia mau masuk sini. Ini kita punya strategi, kita bisa tahan ini di sini. No, dia maksa benteng kita di sini. Dia mau matching ini teman-teman, kita adu. Kita menang posisi. Akan tawakan dia ngitung lama, dia berhitung dia lama. Kita tekan lagi, skak dia bingung dia. Apa yang dilakuin nih teman-teman? Dia ngancam kuda tepatnya. Cuma salah ini sudah kita reposisi. Tekan dia. Tuh dia makan ini, itu bisa makan. Kalau salah ada pertukaran. Kita bisa nge-swap dia di sini, dia makan ini kan. Bisa makan. Kebuka jalur dua jalur, dia mau ke atas paling ke bawah dia, atau enggak ke sini untuk mulai tekanan. Dia ngancam ini, kita bisa bisa ancam ini. Kita akan ambil bentengnya teman-teman. Ini kita dimakan tapi benteng itu jangan, nggak masalah. Sengit nih teman-teman ya. Coba skak, cuman kita tempel ke sini. Siap, di error. Simon error. Dia mikir sekarang. Tekanan teman-teman. Tekanan, panic selling, butuh adaptasi, butuh perkembangan. Waktu semakin menipis. Gak masalah, kita kasih kesempatan seolah-olah dia beruntung, gak masalah. Yap, hampir saya teman-teman ya. Kita main lagi ya. Seperti biasa, zoning area tengah untuk pion, kemudian backup, hancurin poin lawan. Dia berusaha backup di sini, kita bisa build untuk zoning tengah.
Yap, sini kita bisa hancurin ini dulu. Dia bisa zoning tengah nih, hebat banget teman-teman. Kita tekan. Dan kuda ini bisa kita tekan lagi, atau dia bisa ke sini, titik ini, titik center, cuman kita swipe. Dia bisa makan ini, nggak masalah. Dia berusaha untuk kuda, cuman kita cover aja. Atau pertukaran menteri terjadi, nggak masalah. Coba benteng dia lebih terbuka, nantinya ini kita swipe, kita tekan sini. Untuk kuda dia mau makan kuda juga, cuman di sini nggak masalah untuk ke depannya swipe terbuka teman-teman, atau center control center kita. Dia makan kuda kita, pertukaran nggak masalah. Untuk kita dapat kontrol 3 kontrol sini untuk hancurin pertahanan lawan. Dia mau setup ini, dia mau ngebuka ini teman-teman, mau menekan area ini, cuman di sini kita akan lindungin ini, cuman enggak ya, sabar ya. Kita bisa swipe ini ke area sini, ke kiri dulu, fokusin kiri dulu sebab akibat sebelumnya. Ini kita bisa matching di sini, atau dia maju ke sini, bisa kita makan. Kita punya 2 area zona. Ini dimakan, sip. Kita bisa zoning ini, dia maju ke tengah, dia mau makan apa? Gak ada makan apa-apa, area gratis. Pertukaran terjadi antara menteri, jadi kita bisa swipe sini, dia makan, kita ada gratis pion. Kita rugi ini enggak, kita nggak rugi, kita bisa pertukaran ini, dia suka kita maju ke atas, dia makan kuda. Salahnya dia makan kuda, harusnya dimasuk benteng ke sini teman-teman. Ya sama aja sih move nya. Yap, ini tinggal main pion aja teman-teman, dia masih bodoh dia. Udah puyeng deh tuh. Kita makan. Kita ancam supaya dia nggak ke depan ya. Ini kita majuin di sini, biar dia mundur nanti. Sip, dia nggak usah ini, dia maju, dia mundur. Kita bisa makan pelan-pelan satu-satu. Dia coba serang kita, skak kita, cuma ini kita halangin di sini. Yap, dia kekeh teman-teman. Ya, ini kita nggak bisa makan, kita bisa backup ini ke sini untuk jadi makanan ini. Kita bisa swipe ke sini karena ini udah di backup oleh raja ke atas. Ya, ini udah chicken ya. Yap, sekali lagi teman-teman. Ya Allah, salah kan, salah lagi teman-teman tuh, kecepatan kita. Aduh, salah maupun ini kita jadi pertukaran aja nggak salah. Zone kita jadi menang,
dia telat satu zoning nggak masalah. Ini cukup agresif lawan kita, dia berusaha memakan segala yang dia bisa makan teman-teman. Cuman di sini kita akan kasih dia nggak gini gini, kita buka untuk dia, salah. Kita yang pressure, bisa suka nyerang tapi nggak suka diserang. Tipe orang ada yang seperti itu teman-teman. Nah ini tipe orang yang nggak suka diserang seperti ini teman-teman. Ini bisa kita pressure lagi. Yang awalnya dia fokus nyerang, kemudian di defensif seperti ini teman-teman. Kita bisa turunin ke sini. Kan kuda dia masih keancam. Kita tekan lagi ke sini, kita tekan lagi teman-teman. Tipe orang yang peduli sama satu hal aja ini teman-teman. Kita bisa cek dua-duanya. Salah di kalian benteng, mulai panik, mulai panas dingin, gak masalah. Perebutan kekuasaan terjadi teman-teman ya. Aduh salah, gue pin ke sini cok biar gak double. Garis ke belakang teman-teman. Saatnya kah? Nggak masalah, ini kesini. Ini buat tekan area ini. Dicoba skak, kita akan ambil pion kirinya. Apa yang dilakukan di sini teman-teman? Kita akan makan ini, mengikis psikologinya. Dia akan coba lindungi pion ini. Kita bisa makan ini, panik dia, panas dingin, mulai panas dingin, mulai ngelakuin segala cara, skak semuanya, mulai ngelakuin segala cara apa yang dia bisa. Kemudian di sini kita masuk ke sini, kita skak rajanya, dia panik, panas dingin. Masih di dua opsi, mau ke kanan kiri. Yap, dia mulai panas dingin sekarang teman-teman ya. Raja kita mainin juga. Sini satu-satu jalan adalah ke atas. Kena dia. Yap, sekali lagi kita pressure midnya. Yap, dia ini kita bisa lindungi ini dulu, dia berasa neken. Sip, dia nge-pressure lagi teman-teman di sini, hebat sekali dia tanpa memperdulikan gajarannya. Kita bisa buka ke sini untuk jadi double.
Apa yang dilakuin ini teman-teman ya, kalau kita makan ini kita nggak buka jalur gak masalah, kita makan dia momentum skak. Momentum obrak abrik base musuh. Pressure dia takut, kemungkinan besar ini bisa kita pakai permainkan di sini. Apa yang difikirkan? Yang difikirkan adalah ini teman-teman, bagaimana cara gue bisa balikin keadaan. Tadinya dia ngontrol kita kan, sekarang ketika dia tertekan dia mikir itu, dia berusaha melindungi bentengnya, dia berusaha agar semua terlihat baik-baik saja. Ini kita bisa pressure ini di sini. Sekarang dia melihat kenyataan bahwa apa yang sekarang dia lakukan ini sedang tidak baik-baik saja. Bisa kita pressure di sini. Dia makin pusing teman-teman, sehingga keputusan yang diambil kalau dia cepat jaraknya, keputusan yang dia ambil dia akan ceroboh, tergesa-gesa. Kalau dia mikir lama, waktu atau limit yang dia punya akan habis. Dia akhirnya ngambil kesimpulan bodoh di sini. Nih kita makan aja di sini. Sip, untuk nge-swap ya, untuk nge-swap lebih tepatnya, itu keputusan yang sangat bagus. Cuman dari sini kita bisa belajar teman-teman bahwa apa yang kita rencanakan itu enggak sesuai yang seharusnya gitu. Dia lebih berpikir berlapis-lapis teman-teman sekarang nih. Ini nggak salah, ini kita swap, tapi ini kita pagari ini. Ops, apa nih, kenapa dia nggak makan ini teman-teman? Kan double check ya harusnya. Kita lindungin. Terus kan dia double check ya, dia kena makan ini, double check skak, dia bisa dapat 2 benteng. Jadi kita makan, dia kecerobohan lagi. Kita bisa makan gratis. Yap, dia ceroboh teman-teman, sudah mulai linglung. Sekarang ini bisa kita pressure atas ini. Ya tekanan tadi itu teman-teman ya. Kita bisa swap ke sini lagi. Dia mau makan ambil menteri ini teman-teman, nyari keuntungan di menteri ini. Cuman benteng kita makan benteng dia. Sip, ini connect aman aja. Yap, dia melihat waktunya merah, dia panik teman-teman. Sepertinya lawan kita cukup tenang, tidak peduli waktu, tidak usah pedulikan waktu. Yang terpenting adalah fokus pada langkahnya. Tetap saya teman-teman, pikiran manusia itu nggak bisa dibohongin ya. Jadi kita bisa pressure ini di sini, mungkin dengan ini kita bisa press di sini, tekanan demi tekanan. Yap, ya mungkin sekian teman-teman, ya
Anjir 40 menit cok.